Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuraini dengan NIM 2504311000107. Di sini saya akan membuat sebuah rangkaian SIPO. Baik, yang pertama kita akan pilih new project. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, untuk namanya bisa kita ubah menjadi nama kita. Seperti ini. Lalu kita bisa memilih untuk landscape A4. Selanjutnya bisa kita next. Lalu kita pilih next. Selanjutnya kita pilih yang finish. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, nanti tampilannya bisa begini. Selanjutnya kita akan memilih yaitu ini. Kita akan memasukkan keywords yang pertama, button. Oke, untuk buttonnya kita bisa memilih yang aktif. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi, yaitu resistor. Kita cari resistor ini, kita bentar. Selanjutnya kita perlu, yaitu IC. IC-nya itu adalah 74H, lalu C595. Oke, seperti ini. 74H, C595. Kita pencet oke. Selanjutnya yang kita butuhkan ada di baterai. Oke, kita pilih baterai yang aktif. Pencet oke. Dan kita pilih yang terakhir ada LED green. Kita pilih yang aktif juga ya. Pencet oke. Nah, baik, untuk selanjutnya saya akan merangkai sebuah rangkaian tersebut. Yang pertama saya akan siapkan sebuah button. Oke. 1, 2, 3. Kita ambil 3 button. Selanjutnya kita ambil sebuah resistor. Kita taruh di sela sini. Sebentar. Nah, setelah kita susun seperti ini, karena ini nanti bukan R1, R2, dan R3, melainkan saya akan ubah menjadi R9, R10, dan juga R11. Jadi kita ganti saja. Nah, kita ganti yaitu R9. R9 kita enter. Lalu untuk yang ukuran ini, kita akan memakai 10K, ini betul. Ini kita ubah menjadi R10. R10. Kita enter. Lalu untuk, sebentar. Untuk ukurannya ini kita ubah ke 23K. Enter. Selanjutnya yang ini kita ubah menjadi R11. Dan untuk ukurannya kita ganti ke 7 karena NIM saya di belakangnya itu kan 107. Dua NIM belakangnya kita ganti angka yaitu 7. Setelah itu kita pencet yang ini. Di sini kita akan memilih sebuah ground. Oke. Nah, ini untuk groundnya bisa kita sesuaikan setelah ini. Nah, ini juga kita kasih yang namanya ground. Nah, kita sesuaikan lagi. Ini juga kita kasih sebuah ground. Kita sesuaikan lagi. Nah, setelah groundnya seperti ini, kita bisa sambungkan. Sebentar. Nah. Kita sambung-sambungkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini kita kasih jarak sedikit. Nah, seperti ini. Agak kesinian. Nah, kita sambungkan seperti ini. Selanjutnya kita bisa menambahkan sebuah IC. Kita pencet yang ini untuk kembali mencari IC-nya. IC-nya kita bisa taruh di tengah-tengah. Sebentar. Taruh mungkin di sekitaran, sebentar. Sini. Nah, untuk itu kita bisa sambungkan ground dengan IC-nya. Kita sambungkan yang ini. Wire-nya ke IC. Maaf salah. Kita taruh ini. Kita sambungkan ke
angka 14. Nah, selanjutnya untuk angka 11 ini bisa kita sambungkan ke resistor 10. Oke. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Dan untuk IC ini 11 kita sambungkan ke R11. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan ground di angka 13 IC ini. Kita pencet ini. Ya, kita taruh sini. Lalu kita wire. Wiring. Apa itu? Nah, untuk 10-nya kita bisa sambungkan ke ini. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita akan menambahkan sebuah resistor dalam jumlah 8 resistor. Kita tambahkan resistor tersebut. Ini resistor 1. Ini resistor 2. Ini resistor 3. Ini resistor 4. Sebentar, karena jaraknya terlalu jauh. Resistor 1, resistor 2, resistor 3, resistor 4, resistor 5, resistor 6, resistor 7, dan yang terakhir adalah resistor 8. Setelah kita urutkan seperti ini, lalu nilainya kita ubah menjadi 200 saja. 220 saja, maaf. Kita ubah sampai R8. Kita ubah sama nilainya menjadi sama 220. Nah, setelah ini kita bisa menyambungkan sebuah LED green. Jadi kita taruh LED green-nya di sini. Kita bisa taruh di sekitaran sini ya. Kita sesuaikan, lalu kita ginikan. Untuk LED green-nya jangan sampai kebalik, karena waktu percobaan saya pernah tidak sengaja LED green-nya kebalik dan itu mengakibatkan error. Kita urutkan seperti ini sesuai dengan resistornya. Kita taruh samping. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita gini. Kita taruh di sini. Dan terakhir yaitu key 8. Nah, setelah ini kita bisa sambungkan resistor tersebut di IC-nya. Yang pertama, resistor 1 kita sambungkan ke nomor 15. Di sini. Nah, yang kedua resistornya, yang kedua kita bisa sambungkan ke yang nomor 1. Sebentar, kita delete ininya dulu karena untuk resistor 3-nya kekurangan sebuah ruang. Nah. Dan untuk resistor 3-nya kita sambungkan ke yang 2. Dan untuk resistor 4-nya kita sambungkan ke yang nomor 3. Dan untuk yang resistor 5-nya kita sambungkan ke nomor 4. Kita bentuk begini. Nah, yang 6 juga kita
kita sambungkan ke yang nomor 5. Yang 7 kita sambungkan ke 6. Seperti ini. Tuh, maaf teman-teman, wear-nya ini salah. Kita hapus saja wear-nya karena ini salah dan bisa mempengaruhi. Kita sambungkan ulang saja. Kita taruh ke 6. Dan terakhir air 8 kita taruh ke 7. Nah, seperti ini. Dan untuk ini LED green-nya kita bisa sambungkan dari resistor 1 ke LED green seperti ini. Kita sambungkan saja satu persatu. Nah, sambungkan satu persatu seperti ini ya teman-teman. Sebentar, ini kita hapus saja karena ternyata tidak cocok. Nah, kita sambungkan. Kita cari LED green. Nah, kita sambungkan seperti ini. Dan yang terakhir kita kasih LED green. Kita taruh sini dan kita tata sesuai. Seperti ini teman-teman. Setelah itu bisa kita sambungkan ke sebuah yaitu ground. Kita cari lagi groundnya. Ini kita sesuaikan saja untuk ground. Nah. Kita sesuaikan, kita atur posisinya masing-masing seperti ini. Kita tata dengan rapi. Nah, kita sesuaikan lagi. Setelah kita taruh ground di samping LED green, kita bisa wire bareng. Kita taruh sini. Nah, karena ini tidak cocok, kita hapus saja. Terus kita kasih ground baru. Nah, kita ubah posisinya. Sebentar. Kita ubah dulu ya. Nah, lalu kita sambungkan. Nah, kita sambungkan wire-nya atau kabelnya ini, bearing-bearingnya ke masing-masing sebuah ground. Ini bisa kita hapus saja. Lalu kita ubah. Nah, itu di sini kita akan menambahkan sebuah baterai. Mana baterai? Nah, kita bisa taruh di sekitaran sini. Kita habis dulu, kita benahi ini dulu. Untuk 10 kita sambungkan ke sini. Nah, lalu setelah itu kita tambahkan baterai. Terus bisa ke sini. Lalu kita tambahkan sebuah ground. Ayo. Nah, baterai dan ground. Untuk baterainya kita ubah ke ukuran yaitu satu saja. Setelah
kita ubah menjadi ukuran 1, kita bisa sebentar, kita sesuaikan dulu seperti ini. Di sini kita bisa menggunakan sebuah tulisan untuk menamai. Kita taruh di sini. Misalnya kita hapus saja. Nah, untuk ini kita akan tulisi dengan sebuah data. Untuk mengetahui ini informasinya adalah data yang sebelah sini. Lalu yang sebelah sini kita akan tulis dengan clock. Oh ya, lupa. Tulis dengan clock. Selanjutnya yang bawahnya kita bisa tulis dengan lab. LAPT ya. Seperti ini ya. Kita taruh. Kita namai untuk identitas. Taruh di sini. Di sini kita bisa mencoba rangkaian kita dengan cara seperti ini. Baik, di sini saya akan memberikan contoh untuk data yaitu 00001111. 0-nya 4 kali dan 1-nya 4 kali. Oke, yang pertama untuk data kita bisa buka terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita bisa men-running. Oke, untuk data ini jika terbuka itu nilainya 0 dan jika tertutup itu nilainya adalah 1. Yang pertama kita pencet clock sebanyak 4 kali karena nilainya 0 sebanyak 4 kali. Dan satunya sebanyak 4 kali jika 1 kita tertutup. Nah, begini adalah hasil dari sebuah data 00001111. Oke, untuk penjelasannya button ini digunakan untuk sebagai input manual memasukkan perintah. Dan IC 74HC595 ini digunakan untuk mengubah data secara serial, yaitu seri menjadi sebuah paralel. Dan untuk baterainya sendiri itu digunakan sebagai tegangan listrik rangkaian elektronik. Dan untuk lead drain-nya sendiri ini digunakan untuk petunjuk rangkaian aktif jika jauh menyala seperti ini, aktif. Oke. Dan untuk resistornya ini untuk membatasi arus atau menghambat arus. Dan untuk ground-nya untuk menstabilkan sebuah rangkaian. Itu saja dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.